Mas Dul, kita udah sampai di rumah Pak Yanto. Yuk kita temuin beliau. Mari. Mas Dul. Ya. Pak D kan anggota Losdol senior, Pak Dul. Oh, begitu. Banyak pengalamannya, Pak Dul. Yuk kita sambut. Rahayu, Kang Gepeng. Apa kabar? Ya, baik. Cari siapa ya? Pak Yanto ada? Pak Yanto. Nah, saya tadi dulu ya. Oke. Makasih ya. Pak, ada tamu. Tamu siapa, Peng? Tamu Bapak. Lu tahu namanya? Nggak tahu. Tumben, Peng. Ya. Peng, terus sih, Peng. Yo, siap. Biarin, Peng. Terus? Mana tamunya, Peng? Walah. Rahayu. Walah, jurur lanang wis-wis banget ya mau gak kemari. Aduh, terima kasih, seneng banget saya ini. Sedang. Ini tukang donat ini. Gimana laris donatnya? Alhamdulillah lancar. Dari mana ini? Sengaja mau sowan kunjung ke sini. Oh, Ingin ngobrol bincang-bincang tentang pengalaman Pak D selama menjadi anggota Losdol Nusantara yang senior. luar biasa. Pengalaman apa ya? Makanya nanti kita ngobrol lah. Ya, ayo dah, yang ini kita panas. Tempat sanggar nih. Waduh, ini ada rambutan. Iya. Di bawah. Wah, boleh deh ntar. Ini ambil taruh di. Pulangnya Iya barusan tuh si Gepeng tuh. Sini. Wah, kebetulan banget ini. Luar biasa. Sini. Suaranya Bapak maklum ya kalau keras begini ya. maksud kedatangan kami, saya dan Mas Abdullah itu pertama yang silaturahim. Kedua, ingin bincang ngobrol dengan Pak D, kisah Pak D masuk atau apa ya, terpanggil ke spiritual deh. Jadi sebelum masuk ke spiritual hingga sampai menjadi anggota Losdol Nusantara. Ada kan anggota senior nih, jadi kami butuh sharing pengalaman nih untuk mencahayai kami, menyemangati kami. Itu orang lebih deh. Jadi dimulai dari sebelumnya ya. Jadi sebelum menjadi anggota Losdol sampai menjadi anggota Losdol. Jadi saya salah satu dari sekian ribu purnawirawan penegak hukum dalam satu instansi. Untuk menghindari yang tidak diinginkan saya tidak sebutkan, tapi sebagai penegak hukum. Nah, itu namanya dalam penegakan hukum dulu itu bermacam-macam manusia yang bertingkah pola, baik pura-pura jujur padahal dia banyak juga orang, tapi juga ada yang jujur jadi korbannya gitu loh. Jadi memang di sini ada dua sisi ya, antara baik dan buruk. Selama ditugas itu. Iya, selama tugas ada. Jadi yang biasa saya petik dari pengalaman itu, alhamdulillah dari dulu saya menjalankan kewajiban saya sebagai orang yang sebagai anggota
saya dulu selalu ingat sama pesan-pesan dari orang tua. Memang sederhana loh pesan orang tua ini. Jadi orang yang berguna lah untuk sesama. Ternyata itu sebuah nilai-nilai yang spiritual loh. Ternyata setelah saya tahu bahwa saya masuk anggota Losdol ya. Jadi orang tua kita dulu tuh luar biasa nih. Kalau berlalu kita nih. Padahal sederhana doang. Dulu mah kita cuekin. Begitu Allah kuno kan gitu. Ternyata sekarang begitu kita masuk ke dalam dunia spiritual, itu justru nilai-nilai yang luar biasa dan semua orang belum bisa melakukan. Tadi pesannya jadilah orang yang bermanfaat untuk sesama. Jadi sebenarnya sesama itu bisa luas pengertiannya. Oke ya, tergantung posisinya kita di mana dalam melaksanakan pengabdian gitu loh. Bisa orang-orang yang membutuhkan dalam kesulitan gitu loh. Nah, ini kita langsung saja kepada orang yang menemui kesulitan yang sudah mentok lur. Tapi kebetulan saya yang dilalah itu loh. Bahasa Indonesia apa sih dilalah ya? Saya nggak tahu. Tiba-tiba gitu. Banyak yang orang yang sudah tidak tahu saya kenal juga enggak, tahu-tahu dia nyari-nyari saya. Nyari saya di kantor sampai berhari-hari, tunggu sampai seminggu loh. Nyari saya nggak ketemu sampai dikasih tahu sama beberapa teman-teman saya yang satu tugas itu bahwa Pak Yanto itu lagi tugas di luar, nanti kalau mau ketemu ya pas weekend ya pas jagalah gitu ya. Kita ada urusan dengan tugas mengabdi itu. Nah begitu saya lagi tugas itu lagi di kantor ya biasa kita lihat apa perkembangan kejahatan di mana yang banyak itu kan ada skalanya gitu, ring-ringnya itu. Atau ada nyariin Pak ada yang nyari siapa? Nggak tahu. Langsung ditemukan ke saya, ruangan saya. Saya kaget loh. Apa siapa ya? Saya juga nggak tahu. Rusuhannya nggak ceria gitu loh. Banyak masalah gitu. Terus ya dengan keraguan saya, dengan juga tidak pengertian saya persilakan ke kanan. Saya selalu menerima orang-orang yang membutuhkan saya, selalu memberikan. Mari Pak, silakan Pak. Gitu. Terus saya tanyakan, Bapak dari mana ya? Baru dia cerita bahwa saya namanya, ya sebutkanlah si sebulan aja lah ya. Tapi kalau teman saya itu nanti dia cerita bahwa saya temannya Pak Budi. Pak Budi yang mana ya? Saya juga bingung juga, Budi yang mana? Itu loh Pak yang di tugas di BCA, manajer pemasaran kalau nggak salah ya. Pemasaran kalau nggak salah BCA yang di Tamrin gitu. Oh Jakarta berarti Pak. Jakarta di Polda saya waktu itu. Kemudian saya mikir, saya juga masih mikir Budi ya BCA. Baru saya ingat, loh benar waktu itu mau benar saya sering bantu. Saya tuh sering begitu bantu gitu. Padahal saya mah nggak mengharapkan apa, cuma saya pengen nilai positif dari orang-orang yang punya kreatif menurut ke saya gitu loh. Nah, saya baru ingat di situ Pak Budi waktu itu saya ikut bantu bikin usaha dia fitness gitu loh. Singkat cerita dia cerita bahwa nemuin disuruh ketemu Bapak. Nah ketemu saya apa? Gini Pak, saya ada masalah apa? Gitu. Dia ceritalah, oh dia kena penipuan dengan cara judi. Tapi judinya dengan menggunakan hal-hal yang mistis. Juga saya tidak tahu ya. Karena dia cerita bahwa saya kena judi Pak, dibawa siap ini pindah-pindah Pak. Main judi itu pindah-pindah dengan modusnya dia mengaku beberapa dari negara-negara yang lain dan menggunakan dolar Pak dia Pak. Nah, terus dia pindah-pindah Pak dari hotel ke hotel, tapi saya nggak tahu setiap hotelnya itu aneh katanya. Nah terus pelakunya kenal nggak? Enggak. Berapa pelakunya? Lebih dari 4 Pak itu. Jadi mereka rombongan Pak selalu jemput saya ke telepon. Saya manut aja, mau aja gitu. Begitu, sampai akhirnya saya sadar setelah istri saya, Pak, kamu kok ngambilin duit saya aja, ngambil duit istrinya gitu loh.
Tadinya saya nggak hiraukan, tapi lama-lama begitu istri saya mulai nangis-nangis, terus baru sadar saya. Oh, itu kenapa jadi kurang di istri saya ya? Anak-anak saya kan kasihan juga. Baru saya ngomong, kemana gue ngadunya ini, karena saya juga takut. Saya kan main judi, ntar ditangkap lagi saya ngomongan begitu. Terus ngomonglah dia sama ketemu teman dia namanya Pak Budi. Yang ngomong-ngomong suruh ketemu saya, Pak Yanto gitu. Referensi Pak Budi. Iya, referensi. Nah, terus saya tanya setelah itu, terus kamu tahu nggak nama-nama tersangka itu? Kagak tahu. Nah terus gimana Bapak nih sebenarnya? Tapi karena saya mengingat bahwa orang menaruhkan kepercayaan kepada saya, berarti ada sesuatu yang lebih di diri saya yang dinilai oleh mereka gitu loh. Jadi ya saya nggak tahu, dalam hidup saya nggak tahu di mana. Itulah yang saya pegang. Saya nggak mau mengecewakan orang sudah mempercayai saya gitu loh. Akhirnya ngobrol ya gimana, orang tersangka juga nggak tahu di mana pelakunya, apa kejadiannya, TKP itu nggak tahu. Ya sudah, akhirnya saya jawab juga nggak tahu, saya kan gerakan, saya ngomong ya udah Pak, nanti seminggu lagi Pak ya saya kasih kabar kemari Bapak ya, saya bilang ya Pak Yanto. Ya udah dia pergi aja, terima kasih Pak, yuk langsung pergi, namanya dia orang lagi kusut ya, terima kasih gitu loh. Nah terus perginya dia, saya juga bengong juga loh. Lah ya bengong juga. Ini gue jadi seminggu suruh ngasih kabar. Nah sedangkan ini kasusnya ruwet. Ini memang ringan-ringan, yang enggak berat ya berat, ya kan? Nah dia kena melakukan kejahatan juga kan, judi kan dilarang juga. Terus dia ditipu dalam judi juga. Pelakunya dia nggak tahu, tempatnya nggak tahu. Gue mau nyari dari mana loh? Aku butek juga. Tapi kekuatan saya itu loh, jadi kita tulus kalau kita mau menolong orang, ini yang setelah ambil nilainya. Pada saat itu belum ada yang ngajarin saya itu tadi, berbuat baik untuk siapa saja. Udah begitu seperti biasanya kita tugas gitu nih. Tapi itu ngelayu tadi pikiran saya nih, ini kamu dari mana, apa yang ngawalinnya itu kan nggak tahu. Dia laporan juga kagak, ini kan nggak laporan dia, hanya lisan aja begini. Saya juga lupa kenapa nggak saya laporan, tapi sudah laporan apa, dia kejahatan juga. Coba, bingung nggak, ribet nggak, hasil mahkamah, akhirnya ya sudahlah, udah nanti seminggu lagi saya bilang gitu. Setiap hari saya juga jadi. Nah tiba-tiba itu nggak tahu siapa yang menggerakkan juga itu, tapi tiba-tiba kita kalau bangun kan, kamu biasa bangun tidur itu kan kalau subuh kan nggak langsung kamu jegrek langsung bangun kan, enggak, ketik-ketik dulu ini, ketik-ketik sadar gitu. Tiba-tiba tapi ada petunjuk bahwa awalnya kamu harus hubungin sana gitu loh. Ya udah Pak Yanto, seminggu lagi deh, ntar nanti seminggu lagi deh, seminggu lagi. Ini ada apa 777 terus gitu loh. Nilai-nilai spiritual belum tahu apa itu sebenarnya. Rupanya orang-orang itu di rumah dia.